Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alisa Permata. Saya dari Manajemen 2 Reka Semester 6. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang bisnis internasional yang terkait dalam 4 bagian manajemen. Yang pertama ada manajemen SDM, keuangan, pemasaran, dan internasional. Yang pertama ini ada manajemen keuangan internasional. Manajemen keuangan internasional adalah perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian keuangan perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional adalah perusahaan yang beroperasi di seluruh dunia. Mereka perusahaan besar yang dimiliki oleh kaum kapitalis global yang pusatnya berada di Kanada, Amerika Serikat, Jepang, Jerman, Italia, Prancis, dan Inggris. Keuangan internasional ini penting bagi ekspansi perusahaan multinasional ke mancanegara sedang berkembang. Yang kedua, ekspansi ideologi globalisasi, dan yang ketiga adalah perdagangan internasional atau ekspor-impor. Manajemen internasional meliputi aktivitas yang pertama aliran finansial, yaitu arus masuk modal dan pinjaman. Yang kedua adalah mengetahui siklus ekonomi dunia, tumbuh, krisis, dan recovery. Yang ketiga, mengetahui kelebihan MNC dalam memberdayakan NSB sehingga NSB tergantung kepadanya. Yang keempat, mengetahui moral bangsa patriot, kapitalis, biokrat, kapitalis komprador. Yang kelima, memahami karakter MNC yang hanya berorientasi mencari keuntungan tanpa peduli nasib banyak rakyat yang dikuasainya. Dan yang terakhir adalah mengetahui aliran dana dari negara maju ke NSB dan dari NSB ke negara maju. Lanjut, yang kedua adalah manajemen pemasaran internasional. Manajemen pemasaran internasional adalah kegiatan memasarkan barang atau produk keluar suatu negara dengan target pasar di luar negara tersebut. Manajemen pemasaran internasional diperlukan suatu perusahaan jika perusahaan tersebut ingin mengembangkan strategi pemasaran yang cukup luas secara internasional. Ada 6 untuk mengetahui strategi pemasaran yang akan digunakan. Yang pertama adalah kita harus mengetahui keadaan lingkungan internasional. Yang kedua, kita harus mempunyai tujuan yang jelas serta kebijakan. Yang ketiga, mengetahui sasaran pasar internasional yang akan diincar. Yang keempat adalah melakukan program pemasaran. Yang kelima, mempunyai organisasi pemasaran. Dan yang terakhir adalah kita harus melakukan pengendalian dan pengevaluasian. Dan yang lanjut, ketiga adalah manajemen operasional. Manajemen operasional dibutuhkan dalam sebuah bisnis untuk mengontrol aktivitas produksi. Sebuah bisnis membutuhkan pengawasan terhadap beberapa unsur penunjang kegiatannya, seperti keuangan, pemasaran, dan juga produksi yang masuk ke dalam kegiatan operasional. Manajemen ini merupakan sebuah perencanaan yang fokus pada kegiatan produksi. Tugasnya untuk memastikan proses produksi terjaga dan berjalan sebagaimana mestinya. Manajemen ini juga harus memastikan proses produksi terpelihara, perkembangannya berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Manajemen operasi bertanggung jawab penuh terhadap jalannya manajemen operasional. Manajemen operasi berkewajiban mengawasi dan mengelola proses operasional dimulai dari proses pengubahan sumber daya bahan baku, energi, dan tenaga kerja menjadi bentuk barang dan jasa. Dengan kata lain, harus mampu mengelola proses pengubahan input dan output. Dan yang terakhir itu ada manajemen SDM. Manajemen SDM adalah sebuah kegiatan pelatihan, pemanfaatan, dan perencanaan tenaga kerja baik individu maupun tim seefisien dapat semaksimal mungkin guna mencapai tujuan dari sebuah perusahaan. Berhasilnya sebuah perusahaan adalah dengan melihat kinerja baik dan rendahnya tingkat stres yang dilihat dari sumber daya manusianya. Dengan begitu, gaji, fasilitas, dan jabatan merupakan bentuk dedikasi dari sebuah perusahaan guna menunjang perbaikan dalam manajemen SDM. Hal ini juga tersebut didasari dengan tujuan manajemen SDM, yaitu pengatur, perencanaan, dan pengelolaan tenaga kerja agar perusahaan dapat mencapai tujuannya. Baiklah, itu sekian penjelasan saya tentang bisnis internasional yang terkait dalam 4 bidang manajemen. Bila terdapat banyak kekurangan dalam penjelasan saya tadi, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.